Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah mengangguk dan mengikuti trio Xuan Kongzi memasuki Menara Pil. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Soul berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mereka mengirim orang untuk mengejarmu saat itu. Namun, karena masalah pertemuan Pil, pemindahan itu akhirnya tertunda. Selama setengah tahun kamu menghilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi serius di ruang pertemuan di dalam Menara Pil. Guru memang telah dipindahkan ya. Ekspresi Xiaoyan merosot, dan tinjunya sedikit terkepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Soul memenjarakan guru? Ada beberapa petunjuk, tetapi belum diverifikasi. Kami masih butuh waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yi berkata perlahan, namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi yang kita miliki saat ini, seharusnya tidak lama lagi kita bisa menyelidiki semuanya dengan benar. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang diterimanya dari Menara Pil saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hall of Soul sangat membutuhkan Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi menghibur. Kelihatannya dia tidak ingin membiarkan Xiaoyan terlalu khawatir. Ya, terima kasih kepala asosiasi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus istirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Kamu dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Xiaoyan sekali lagi tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok yang telah diberikan Feng Zunze saat itu muncul. Sekarang, saatnya untuk memanggilnya. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerbu ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru, tenanglah. Sebentar lagi, murid ini akan bisa menyelamatkanmu. Boom! Batu giok perlahan hancur. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiaoyan saat potongan giok hancur. Setelah mengobrol dengan tiga kepala besar sedikit lebih lama, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiaoyan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Chong dan Xin Lan hanya bisa kembali ke kota Ye dengan kecewa setelah menunggu lama tanpa harapan. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahu. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan mendalam datang untuk mencari masalah sekali. Mereka berpikir bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya pemimpin Sekte Junior serta dua tetua di alam Pil. Dasar orang-orang yang keras kepala. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan segera melambaikan tangannya. Jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Kemudian mata Xiaoyan sejenak menyapu tubuh dokter peri kecil. Auramu sepertinya menjadi lebih kuat. Douzun bintang 3, tubuh racun menyedihkan yang sepenuhnya terkendali memang mengerikan. Tian Huo Zunze di sampingnya tertawa getir. Tuan Huo tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu telah menstabilkan dirimu di puncak Douzun bintang 1. Menerobos ke level Douzun bintang 2 atau bahkan pulih ke puncakmu sebelumnya, hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit, mampu pulih ke kekuatan Douzun sudah melampaui ekspektasiku. Aku hanya berada di level Douzun bintang 5 saat puncakku. Tian Huo Zunze sekali lagi tertawa getir. Itu mungkin tidak pasti. Jari Xiaoyan mengetuk meja dengan lembut. Apakah Tuan Huo pernah mendengar tentang pil obat tingkat 8 yang disebut pil jamur hijau? Berdasarkan perkiraanku, jika Tuan Huo mengonsumsi pil obat ini, kamu seharusnya dapat pulih ke tingkat Douzun bintang 3. Bintang 3, itu juga cukup. Tian Huo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari bintang 1 ke bintang 3 juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Baiklah, setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Huo memurnikan pil jamur hijau sebelum Menara Pil berhasil memperoleh informasi apapun. Xiaoyan tersenyum dan berdiri. Kemudian berjalan ke kamarnya. Sudah cukup larut. Kalian semua harus beristirahat lebih awal. Beritahu aku jika Menara Pil punya berita. Aku mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Memasuki kamarnya, Xiaoyan mengeluarkan gulungan yang diberikan Sun Er sebelum pergi.
Sebuah gulungan yang berisi 3 teknik segel dewa terakhir yaitu, segel membalik tanah, segel mengubur langit, dan segel dewa kuno. Dia harus mempelajari 3 teknik yang tersisa sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan gurunya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, dia telah mempraktekkan segel membalik tanah dan segel mengubur langit berkali-kali. Pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan berlanjut selama 7 hari sebelum tiba-tiba dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika Xiao Yan bersukacita karena dia berpikir bahwa Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang saat mengetuk pintunya. Sekte Xuan mendalam, dokter peri kecil sedikit mengangguk. Selain itu, cukup banyak orang telah datang. Kali ini, sepertinya ketua Sekte Xuan mendalam ingin mengambil nyawamu demi nyawa putranya. Xiao Yan tidak berekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan samar, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat." Sementara itu, sebuah area kosong di luar Menara Pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin samar-samar menyebar dari mereka. Jelas, mereka penuh dengan niat jahat dari cara mereka datang. Tetua Ciuling, kamu tidak perlu menggunakan Menara Pil untuk menekanku. Orang lain mungkin takut, tetapi aku tidak. Mata Chen Tiannan, pemimpin Sekte Xuan mendalam, sedingin es saat menatap Ciuling. Putraku tewas di tangan Xiao Yan. Hari ini, aku yang akan meninggalkan beberapa kata yang kejam. Aku di sini untuk mencarinya untuk menemani putraku dalam kematian. Ciuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Sudah lama aku berkata bahwa kamu dapat pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Hall of Soul mengenai masalah ini. Bajingan tua Mugu itu mungkin memiliki beberapa tanggung jawab, tetapi Xiao Yan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia kepadaku dan aku akan segera pergi. Chen Tiannan menuntut dengan dingin. Atas dasar apa kamu memperlakukan Menara Pil? Haruskah kami menyerahkan Xiao Yan hanya karena kamu berkata begitu? Kamu, Chen Tiannan, masih tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Ciuling berteriak marah ketika melihat Chen Tiannan sangat keras kepala. Tetua Ciuling benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Xuan Mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte bawahan dari Sekte Langit Mendalam milikku. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang pemimpin sekte, siapa yang akan mempercayai Sekte Langit Mendalam milik kami di masa depan? Sosok pemuda perlahan melangkah keluar dari belakang Chen Tiannan. Setelah kata-kata Ciuling terdengar, "Siapa kamu?" Mata Ciuling menyipit saat dia menatap sosok yang melangkah maju. Sekte Langit Mendalam, Yi Chen. Yi Chen tersenyum tipis. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan dingin. Sekte Langit Mendalam, Yi Chen. Ciuling sedikit terkejut. Dia langsung teringat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai Iblis Yi di Sekte Langit Mendalam? Nama Iblis Yi cukup terkenal di seluruh dataran tengah. Dibandingkan dengan Xiao Yan, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah daripada orang ini. Pada saat ini, Yi Chen telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah Sekte Langit Mendalam yang telah mencapai puncak level Dozong pada usia 30. Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu banyak mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status pemimpin Chen, dia mungkin akan terlihat sangat buruk jika kabar tentangnya menyerang anggota generasi muda tersebar bukan? Ciuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku tidak peduli dengan generasi muda atau generasi sekarang. Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum dia selesai mengatakan semua, Yi Chen di sampingnya mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Karena tetua Ciuling telah mengatakannya dengan cara ini, kita tidak akan dengan paksa membawanya hari ini karena wajah Menara Pil. Chen Tiannan menjadi cemas ketika mendengar ini. Namun, dia melihat senyum lebar muncul di sudut mulut Yi Chen. Kalau begitu, aku akan membuat panggung pertarungan di sini hari ini dan mengundang teman juara pertemuan pil itu, Xiao Yan, untuk bertanding.
Bolehkah aku tahu apakah juara pertemuan pil yang terkenal itu berani menerima tantanganku? Ekspresi Ciuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Jika Xiaoyan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Ciuling diam-diam mengumpat dalam hatinya. Dia baru saja akan berteriak dalam. Namun ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok Xiaoyan perlahan muncul. Karena kamu bersikeras, Xiaoyan akan merusak reputasi nama juara pertemuan pil jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, aku akan menerimanya. Xiaoyan, jangan terpancing olehnya. Yi Chen ini bukan karakter yang ramah. Ciuling di belakang Xiaoyan perlahan memberitahu. Pihak lain telah mengajukan tantangan. Apakah aku masih bisa menolak pertarungan? Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia bertanya dengan keras. Ciuling sejenak menjadi lesu setelah mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk menengahi masalah ini. Kalau begitu, lakukan yang terbaik, Xiaoyan. Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan. Tidak apa-apa kan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tiannan di sampingnya. Selama kamu bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan Mendalam pasti akan berdiri di pihakmu selama pemilihan pemimpin di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tiannan saat dia berbicara dengan suara gelap. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya ketika dia mendengar janji Chen Tian. Dia kemudian perlahan melangkah maju dan menatap Xiaoyan. Anggota tubuh seseorang tidak memiliki mata selama pertarungan. Datanglah jika kamu siap secara mental. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Dia juga perlahan maju. Tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu. Karena aku telah mengungkapkan diri, aku secara alami tidak akan mundur. Bagus, kamu layak menjadi juara pertemuan pil. Senyum di wajah Yi Chen menjadi semakin padat. Kakinya menghentak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Seketika, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Kita akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan kalah. Setuju. Xiaoyan mengangguk pelan. Warna merah menyala di mata Yi Chen saat melihat Xiaoyan mengangguk. Segera, kakinya menghentak tanah saat tubuhnya menghilang. Xiaoyan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan berayun keras menuju ruang tertentu di belakangnya. Boom! Kaki menimbulkan banyak bayangan saat sosok Yi Chen muncul dan mendarat di ruang itu. Tangannya dengan paksa menerima tendangan Xiaoyan. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Izinkan aku mencoba apakah dagingmu berbeda dari orang biasa. Transformasi tangan melahap darah. Segera, kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin saat dia merasakan ini. Hatinya mengeluarkan teriakan dingin dan api 3000 hati teratai beredar di sekujur tubuhnya. Boom! Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen yang mencengkeram kaki Xiaoyan. Ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru menarik tangannya dan mundur. Ini, api surgawi. Lidah merah terang Yi Chen menjilat bibirnya. Hatinya mendengus dingin saat dia mengarahkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Segera, riak yang tidak biasa menyebar dari tangannya. Dalam sekejap mata, itu telah sepenuhnya melilit Xiaoyan. Lengan Xiaoyan bergetar tiba-tiba ketika dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa itu tersebar saat bersentuhan dengan api 3000 hati teratai. Kesungguhan juga melintas di mata Yi Chen ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Menghirup udara dalam-dalam, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Penggumpalan darah agung. Segera, gelombang cidarah menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh keberadaannya tampak seperti orang berdarah. Penampilannya benar-benar menakutkan. Boom! Kaki Yi Chen sekali lagi menghentak tanah saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiaoyan berkedut ketika tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan sosok merah segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Kelima jarinya membentuk seperti cakar saat mencengkram hati Xiaoyan. Serahkan dagingmu padaku, enyahlah. Mata Xiaoyan memperlihatkan hawa dingin saat dia menatap Yi Chen,
yang dipenuhi dengan darah. Teriakan seperti guntur meletus dari ujung lidahnya. Seketika, aura Dozong bintang 9 yang didorong oleh mantra api dan api surgawi akhirnya meletus tanpa henti. Pada saat yang sama, tinjunya yang dibungkus api ungu coklat merobek ruang dan menghantam cakar Yi Chen. Boom! Riak angin yang sangat kuat tiba-tiba menyapu. Sosok Yi Chen gemetar di medan pertarungan saat dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dozong bintang 9, tangan Yi Chen, sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiao Yan di seberangnya. Tangan Yi Chen tiba-tiba mengepal. Cidara bertahan di atasnya sebelum menggumpal menjadi tombak panjang. Bunuh! Yi Chen meraung saat tubuhnya menembak. Tombak darah tajamnya menusuk kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan mendengus dingin setelah merasakan serangan Yi Chen. Tubuhnya terus bergeser satu langkah ke kanan dan menghindari tombak berdarah. Tombak 7 pembunuh. Cahaya berdarah di dalam mata Yi Chen menjadi lebih pekat setelah tombak meleset. Segera, tombak panjang itu tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke semua titik mematikan di tubuh Xiao Yan. Cahaya perak menyala di bawah kaki Xiao Yan dihadapkan serangan badai Yi Chen. Banyak bayangan muncul, dan dia menghindari bayangan tombak berwarna darah yang padat. Boom! Tombak darah menusuk ke depan dengan ledakan. Namun, orang bisa melihat ujung tombak panjang dicengkeram dengan kuat oleh dua jari Xiao Yan yang diselimuti api ungu coklat. Reaksi cepat Xiao Yan juga membuat hati Yi Chen menjadi serius. Dia dengan tegas meninggalkan tombak darahnya. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi bayangan darah yang bergegas ke sisi Xiao Yan. Kabut darah yang ganas melonjak ke telapak tangannya. Telapak tangan jahat darah. Segera, telapak tangan darah yang disertai dengan aroma korosif menghantam keras ke arah hati Xiao Yan. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan saat api warna ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari dadanya dan berubah menjadi naga api yang bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan Yi Chen. Boom! Naga api bertindak sebagai penghalang saat Xiao Yan melangkah mundur beberapa langkah. Dia mengamati wajah Yi Chen yang muram dan marah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Kedua tangan Yi Chen terkepal dan kabut darah yang ganas terus mengeluarkan suara mendesis sebelum akhirnya menggumpal. Tangan iblis persembahan surga. Segera, kabut darah merasuki arena. Tubuh Yi Chen gemetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah saat dia bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan Yi Chen yang luar biasa kuat. Kegembiraan samar muncul di wajahnya saat segel di tangannya bergerak. Segel membuka gunung, segel membalik laut, segel membalik tanah. Xiao Yan berteriak pelan saat 3 segel dewa ditumpuk dan bergabung menjadi satu. Kemudian bertabrakan dengan tangan iblis persembahan surga Yi Chen. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema. Panggung batu yang tingginya hampir 60 meter hancur berkeping-keping. Boom! Suara rendah dan dalam dari tinju yang mendarat di tubuh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang melihat sosok Yi Chen terbang keluar dari medan pertarungan seperti layang-layang yang talinya putus. Debu berangsur-angsur jatuh di tengah keheningan seluruh alun-alun. Sosok Xiao Yan perlahan muncul. Pakaiannya masih bersih. Dia tidak tampak seperti seseorang yang telah menjalani pertarungan besar. Terima kasih sudah menyerah. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah Yi Chen di depan banyak tatapan. Yi Chen yang berwajah hijau akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Harga dirinya telah benar-benar hancur hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Yi Chen berwajah hijau memuntahkan darah segar. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna darah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang telah direnggutnya dari jari Yi Chen saat mereka bertarung sebelumnya.